Biasanya tuh kalau misalnya apapun lah, pokoknya ada kesalahan kecil aja dari hidupku tuh pasti salahin cosplay. Pas SMP itu dan SMA aku dibully. Aku tuh dikatain kayak, "Wah, murahan. Apaan sih menang lomba kayak gituan? Kalau gue jadi kayak sok-sok orang gila gitu doang mah gue juga bisa." Oke, halo, kembali lagi di episode baru acara. Yeay. Dan sekarang lagi bersama cosplayer yang sangat amat kece. Itu ada Halo teman-teman, kenalin aku Yagaichi, aku adalah cosplayer. Salam kenal semuanya. Perkenalan yang sangat singkat. Oh, iya. Oke, halo Kak Ici. Halo. Ini aku mau nanya dulu. Siap. Untuk pertanyaan yang sangat amat umum dan selalu ditanyakan ya. Siap. Kak Ici itu cosplay dari kapan sih? Aku itu cosplay sebenarnya mulainya dari 2011. 2011. Tapi mungkin lebih fokusnya udah lumayan menggelutinya itu mungkin 2015, 2017 gitulah. Oh, berarti udah lumayan lama juga ya? Ada lah waktu lumayan. Nah, kalau misalkan nama Yagaichi itu terinspirasi dari mana? Kenapa gitu namanya Yagaichi? Why? Sebenarnya nggak ada. Nggak ada? Tidak ada dari mana-mana sebenarnya itu. Jadi dulu tuh kan banyak nama panggung ya. Maksudnya di cosplay itu banyak siapa lah, ada yang Sakura, ada siapa. Aku ngerasa kayak agak jarang yang namanya Ichiro. Nah kan sebenarnya Yagaichi itu adalah kepanjangan dari Ichiro Yagane. Oke. Yaga itu adalah Yagane, Ichi itu adalah Ichiro. Itu adalah nama pertama cosplay aku, Ichiro Yagane. Nah dari situ terus aku mikir aku mau bikin Instagram. Oke. Gimana ya caranya kalau Ichiro Yagane kan kayak kepanjangan. Terlalu panjang. Iya betul. Jadi kayak diapain ya? Yagaichi kalian. Nah sudah dari situ. Kenapa ada underscore 2 kali? Nah. Karena ya bisa gitu di Instagram. Gitu. Karena kalau enggak bisa. Oke. Aduh. Nah, bentar ya Kak Ici, aku kayak panas gitu ya. Wow. Sumpah. Lah, gimana? Surprise. Sobat Mimiku. Wah. Enggak, kalau Patrick kan kayak enggak apa namanya, kok suaranya beda. Terus sama agak lebih berisi gitu kan kalau kayak terus kayak siapa mungkin buat masuk gitu kan. Yeah. Wah. Jadi guys, ini surprise buat Kak Yagaichi. Yeay. Wow. Oke. Panas ya? Panas. Tapi sebelum itu perkenalkan dulu teman-teman. Hai, aku Tidar, host baru di acara. Serius? Yes. Wah. Astaga, kamu host di mana-mana ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya ampun. Di mana? Mantap ya. Mantap ya. Kaget. Bukannya kaget, minum. Tadi kan kita udah nanya-nanya ya teman-teman, dari awal cosplay dan juga nama Yagaichi itu terinspirasi dari mana ya. Nah, kan udah lumayan lama ya buat cosplaynya itu. Ingat gak sih cosplay pertama itu apa dulu? Cosplay pertama tuh dari Vocaloid loh. Len Kagamine. Serius? Oh serius, itu benar-benar serius sampai menangis sampai sekarang. Kagamine Len. Iya, itu kan kayak bocah lucu Shota gitu kan, dengan saya yang seperti ini kayak kurang tahu diri sebenarnya. Tapi ya itu pertama kali buat first time. Makeup nggak bisa, apa juga ayo. Masih abu-abu nggak? Oh bukan abu-abu lagi, abu-abu is understatement teman-teman. Itu kayak abu Merapi, tau nggak? Abu Merapi. Yang kayak ada semen-semen dikit gitu. Waduh. Tapi perjuangan ya? Oh ya banget.
Perjuangan. Perjuangan juga kan dari Bogor ke sini. Betul. Nggak ngomong-ngomong. Sengaja. Oh ya. Nah, why kenapa mengcosplaykan Kagami Len? Gak tahu ya, waktu itu mungkin karena Vocaloid kan lagi naik banget. Terus jadi aku kayak terpapar sama Vocaloid gitu. Jadi kayak oh siapa nih? Len gitu kan. Antara Len atau Kaito gitu. Dan waktu itu aku gemes banget sama Len gitu. Kayak lucu banget, kayak dia priang lucu, terus kayak kostumnya juga lucu, wignya juga lucu gitu kan. Dan yang pada ujung-ujungnya juga tidak pakai wig juga karena saya tidak mengerti waktu itu cara pakai wig gitu kan. Kayak nggak ngerti. Terus ternyata aku suka aja sama lagu-lagunya dia juga suka segala macam. Jadi kayak kayaknya Len deh gitu kan. Terus waktu itu tuh deket banget sama ada satu perlombaan di sekolah tetangga lah ya gitu. Masuklah di situ. Debutnya di situ. 29 Januari. Oh, inget banget loh tanggalnya juga. Iya. Tanggalnya inget. Luar biasa iya benar. 2011 29 Januari 2011 adalah pertama kalinya Kak Yagaichi mengcosplaykan Kagami Len. Betul. Iya. Ngomong-ngomong nih, aku dari tadi karena fokus buat ngerjain ya. Surprise. Hari ini tuh kayak Yagaichi cosplay dari karakter yang baru lagi hype banget live actionnya ya. Iya. Dan aku lagi cosplay jadi Sanji dari One Piece live action ini. Ya, versi live action. Live action dan ini tuh aku pas lihat pertama kali kayak Yagaichi jadi Sanji tuh. Hah? Naon nih? Enggak. Aku kayak tas gitu kan. Tasikmalaya. Soalnya emang semirip itu teman-teman. Terima kasih. Luar biasa emang bisa. Ini aku tuh manggil Yagaichi tuh Sobat Mimi. Sobat Mimi ya. Sobat Mimi karena emang itu gara-gara ada binatang lalat kecil namanya kalau di Sunda tuh namanya atau, bukan Mimi. Apa sih namanya? Cukuruk. Bukan apa remetuk. Terus aku bilang Dar kalau misalkan di Jakarta menyebutnya Mimi kalau ya jadi kita sobat Mimi ya gitu. Sampai sekarang kita sobat Mimi ya. Makanya bukan cekruk bukan kukra nanti. Ya ampun. Lanjut ya. Iya. Nah, gimana sih why gitu kenapa bisa pengen fokus di cosplay niatnya tuh awalnya gitu kenapa cara menemukan jati diri gue di cosplay nih gitu. Aku adalah cosplayer gitu. Betul. Sebenarnya nggak nyari sih awalnya. Justru awalnya nggak nyari dan emang awalnya cosplay cuma benar-benar buat hobi doang asli nggak mikir apa pure buat hobi karena aja. emang ngerasa aku kan dulu anak teater. Aku Okay. SMP tuh teater jadi kayak pada saat aku dan dulu tuh ada tuh masa-masanya kayak aku tidak suka anime. Wah. Oh iya, sempet juga ada di Aku dulu suka band-band rock gitu loh. Jadi kayak tidak, aku tuh keras gitu tidak suka anime. Tiba-tiba temanku, kamu lihat ya ini. Wah, apa ini gitu. Apa ini? Terus awalnya banget tuh kepapar sama Kuroshitsuji. Setelah Vocaloid segala macam tuh ini Kuroshitsuji gitu kan. Baca segala macam, suka banget. Gue pengen jadi karakter ini karena emang dasarnya aku emang teater gitu kan. Terus aku menemukanlah hobi namanya cosplay. Terus kayak apa nih cosplay? Baru situlah jadi terjun lah berenang-renang tenggelam gitu kan. Sampai sekarang. Jadi emang bener-bener gak ada ekspektasi apa-apa aku. Awalnya cuma bener-bener pure hobi dan emang kayak menyalurkan rasaku kepengen dari teater gitu kan kayak karena di teater tuh kita tidak bisa memilih karakter. Aku seringnya jadi pohon. Serius, aku nggak bohong. Kalau nggak pohon batu tuh, gitu kan. Kalau ada gempa jangan ya. Iya, kayak gitu. Makanya jadi kayak ya ada rasa kayak gue pengennya jadi karakter ini. Nah dari situ sebenarnya kayak rasa ingin memilih karakter yang diinginkan gitu loh. Dari situ terjun. Karena ya mungkin karena di teater Kak Ichi nggak bisa memilih karakternya dan berakhir menjadi pohon dan batu. Setelah menemukan cosplay ini kayak wah gue bisa nih menjadi karakter apapun yang gue inginkan gitu kan. Akhirnya bukan batu. Oke. Berarti gini ya. Iya gitu terus ada matanya. Mukaku tuh di paint. Oh iya. Tuh mukaku masih kelihatan. Tapi batu. Ya, jadi begitu aja sama berapa menit tuh gitu. Diem doang gini. Terus ganti jadi pohon gitu kan.
emang agak terus begitu kalau gempa gitu. Agak menyedihkan sih sebenarnya. Aku kira di dunia teater itu apa bisa gitu kita milih karakter, ternyata ditentukan. Kebanyakan tuh ditentukan oleh sutradara, sutradara panggung, karena mereka yang kayak misalnya aku mau berapa kali kan aku juga sempat ikut audisi gitu kan buat pengen jadi karakter ini tapi emang disuruh jadi karakter apa dan segala macam itu. Jadi kayak gitu pasti ujung-ujungnya mau sesuka apapun sama karakter tersebut ya harus manut sama sutradara panggungnya. Jadi seperti itu. Jadi sebelum menjadi cosplayer Kak Ici menjadi batu dan pohon ya. Dan pohon. Oke. Sedih banget ya ampun. Nggak menyenangkan. Tapi enaknya jadi pohon dan batu tuh nggak ada enaknya Pak. Nggak ada enak, pegel loh. Bukannya enak ya nggak ada teks. Enaknya sih gitu. Iya, cuma diem doang gitu. Diem doang tapi itu gitu. Kalau gerak dikit tuh berarti itu suasananya sudah berbeda kata gitu. sutradara Jadi panggung. bener-bener diem. Diam gitu. Napas aja hati-hati. Nah, nyari itu biar nggak gerak-gerak banget sebadan. Nah iya kan sedih kebayang sih. Kebayang dong. Oke, kebayang ya. Itu siksa batinnya di situ. Ampun, sabar ya. Udah sabar dari lama ya. Tapi itu 2011 sebelum 2011 kecil, berarti. masih SD SMP gitu loh. Masih SD SMP. Udah jadi batu. Jadi siapa yang cita-citanya jadi batu, guys? Oke. Nah, kalau misalkan tentang ini kan make up kan. Kak Ici tuh make up artis ya. Make up artis tuh yang luar biasa sekali. Terima kasih. Dari cosplay sama make up itu lebih dulu mana sukanya? Cosplay dulu. Saya tidak bisa make up pas pertama kali cosplay. Pak. Kan tadi seperti yang saya bilang kayak Abu Merapi itu. Itu benar-benar busuk. Tapi kayak yang dulu emang merasakan seperti itu ya. Terus kayak aku juga dulu kan masih bingung juga ya sama tutorial gitu itu belum ada gitu kan. Masih SMP tuh masih kelas 2. Baru masuk kelas 2. Kelas 2 SMP. Itu terus kayak masih enggak ngerti lah gimana harusnya referensi dan lain-lain gitu kan. Jadi kayak masih enggak ngerti lah gitu kan. Jadi awalnya itu gara-gara kan masuk cosplay terus aku kan ngeliat kan orang bisa bikin kostum, bisa bikin wig, segala macam. Aduh, saya kalau seni rupa bodoh banget gitu. Masa sih? Iya, aku tuh bisa mewarnai, aku bisa menggambar apa. Tapi kalau suruh bikin apalah tuh anyaman. Wah, Pak, remet 3 kali. Sampai ujungnya Pak bikinin. Nah, itu. Ke papa atau papa lebih bisa nganyam gitu-gitu kan. Maksudnya seni rupa. Nah, aku enggak bisa. Jadi tuh emang kayak yang crafting gitu-gitu tuh aku butuh waktu lama banget untuk bisa. Untuk belajarnya. Dan pada aku saat ngelihat aspek-aspek cosplay itu ada apa aja. Apa ya yang paling mendekati dengan apa yang aku suka dan apa yang aku bisa lah kasarnya. Waktu itu aku suka banget gambar. Apa sih yang mendekati dengan gambar? Make up. Jadi make up itu kayak sempat ada yang ngajarin atau belajar sendiri? Belajar sendiri. Aku cuma ngeliatin doang sama dari cosplayer senior ya gitu kan kayak gini ya cara make up anime, gini. Tapi aku gak pernah belajar sama sekali. Ngeles misalnya kayak ajarin gue dong, gak pernah. Enggak, jadi bener pure nyari caranya sendiri. Iya, kadang ada nih kalau misalkan kayak kakak senior gitu kan kayak sini Ici aku make upin gitu kan. Aku sambil ngaca tuh gitu kan. Iya Kak gitu kan. Oh gitu ya caranya. Tapi nggak ada yang bener-bener ini begini gini. Ada sebenarnya satu mentor aku, tapi emang itu beda sih, beda style dan beda starting pointnya juga beda. Tapi kayak kalau untuk make up cosplay sendiri, aku sendiri itu. Wow, berarti bener-bener pure belajar sendiri, ngulik sendiri gitu. Ya. Gimana caranya pakai ini ya. Sampai kan kita dulu nggak tahu ya tone kulit kita kayak gimana ya nggak sih? Itu tidak bisa. Ya masih abu-abu Pak. Sampai 2015 tuh masih abu-abu dan bangga. Iya. Serius? Cuma bisa pakai BB cream. Gak pernah kenal foundation, concealer apa, BB cream semuka shot. Bedak dor gitu kan dah. Terus alis gitu kan baru make up mata. Gak pernah fokus aku tuh kayak pakai concealer apa enggak bisa. Nggak ngerti gitu. Nah mulai dari 2015 itu baru belajar lagi tuh. Lebih karena 2015 tuh aku kan lulus SMA. Jadi lebih kayak kepapar juga dengan kan aku kuliah film kan, kuliah seni. Kuliah film. Kuliah seni. Jadi dari situ aku yang kayak jadi belajar gitu kan, lebih dengan kesenian, dengan segala macam, dan orang-orang sekitar aku yang lebih terbuka sama hobi ini gitu kan. Jadi kayak lebih bisa ngebantu buat ngulik ini itu. Plus itu kayaknya awal-awal aku buka pertama kali makeup commission
Ya, oke. Iya. Make up Commission 2015-an. 16 tuh. Pertama kali buka karena dari ini dulu. Tugas fotografi kuliah. Oh, gara-gara tugas fotografi. Tugas fotografi kan kayak pada banyak makeup yang aneh-aneh tuh gitu kan. Ada yang bisa nggak? Bisa, aku bisa gitu kan. Aku bisa, pokoknya masih murah lah gitu kan kasarnya. Mau jadi kesebar di situ. Aku juga jadi belajar dengan muka-muka orang. Oh, Tata pakainya begini ya. Oh, Tata bentuknya gini ya, gitu-gitu. Dengan tekstur muka, dengan tekstur warna kulit orang yang berbeda-beda itu akhirnya dari situ. Jadi aku belajar benar-benar dari kesalahan kasarnya. Jadi emang langsung salah dulu ya kan, kalau salah kan nggak bisa kasih tau klien gitu kan. Tapi kita bisa menyelamatkan itu gitu kan. Tapi pas waktu aku tahu aku salah, tapi kayak oh Tata gini ya, berarti harus pakai foundationnya kayak gini ya, oh concealer gini ya, berarti pakai bedaknya harus kayak begini. Itu langsung pure dari gara-gara lapangan. Nggak ada tuh ya kayak belajar gimana ya dulu. Nggak, misalkan ngetes dulu nih di muka sendiri nggak? Nggak ngerti. Langsung gitu. Tapi nggak ngerti, ya. pernah nggak sih nih? Aku punya pertanyaan agak konyol ya. Pernah nggak sih ketika make upin orang gitu, tapi kayak situ benar-benar salah dari tone warna dan si make upnya tuh? Pernah juga? Pernah. Diprotes gak? Oh enggak, karena aku so iya aja, so keras gitu kan. Enggak kok Kak, ini kan emang harus begini, dalam hati matiin aja gue. Nggak bisa deh gue lanjut kayak gini gitu kan. Nggak bisa. Dan itu pernah, tapi kan sebagai tenaga profesional gitu kan, harus gimana pun caranya harus bisa selamatin gitu kan. Akhirnya bisa. Akhirnya setelah 2 jam penuh deg-degan gitu kan, kayak bisa enggak gue gitu kan, ini bisa enggak selamat, akhirnya ujung-ujungnya masih bisa. Tapi dari awal tuh udah salah karena banyak sih waktu itu, banyak faktor juga, karena jam terbang pasti aku masih awal-awal gitu kan. Terus kayak ternyata waktu itu apa ya, aku lupa deh, pokoknya kayak kurang gitu loh. Aku ngerasa kayaknya nggak gini gitu. Nggak gini bang, kayak gue bisa nih gue hapus lagi, tapi nggak mungkin gitu. Tapi nggak dihapus lagi tuh? Enggak, karena waktunya udah mepet. Itu karena waktu sih, jadi kayak aku ngerasa nggak, gue harus lanjutin ini gimana pun caranya. Kalau gue pilot gitu kan, kalau gue pilot nih, ini harus landing gimana pun caranya gitu kan. Landing sih. Gimana tuh ngakalinya? Kalau misalkan dari tone kulit itu sebenarnya bisa diakalin dengan warna eyeshadow, dengan warna kontur, dengan warna bibir. Jadi itu dia agak lebih menyatu. Oke, jadi gitu. Dari misalkan kita awalnya salah tone warna si foundationnya mungkin ya? Iya, foundation. Itu sebenarnya bisa. Jadi kayak kalau kan banyak tuh yang nanya ke aku kayak Kak, kalau misalkan salah tone atau keterangan atau kegelapan tuh gimana gitu kan. Kalau kegelapan tuh bisa dikasih highlight tuh yang daerah concealer sini. Kalau misalkan yang keterangan bisa dikasih kontur. Jadi warna yang keterangan itu jadi highlightnya, dan kalau warna kegelapan itu malah jadi kayak konturnya kamu. Itu bisa tinggal di reverse lah gitu kan. Iya, reverse Uno gitu kan. Tuh, guys. Seperti itu guys. Ini ilmu nih. Ini ilmu nih, bener loh. Ini pengetahuan ya. Siap. Buat teman-teman yang mau belajar make up tuh bisa langsung nanti DM aja. Ada workshopnya nanti bentar lagi. Oh serius? Ada. Tanggalnya masih belum, tapi di Oktober nanti ada workshop kedua. Kemarin kan habis workshop basic makeup aja. Basic makeup aja itu. Jadi kayak maksud dasar gimana sih mempersiapkan makeup karakter tuh, apa bedanya dengan makeup biasa gitu kan. Karena ada rutin dan beberapa step yang berbeda lah menurut aku gitu kan. Nah, kalau misal, dan itu harus tahu, karena kalau enggak kita bakal kejelimet lah di tengah jalan gitu. Apa? Kayak jadi rancu. Oh, rancu Kayak kejelimet tuh. Bahasa baru nih ya. Kejelimet. Nah, kan baru lagi kan kita belajar bahasa baru dengan Tidar dan dia Gaici. Iya, mantap. Jadi jadi ribet gitu tengah jalan, kayak jadi kayaknya jadi salah segala macam. Jadi ini harus dipersiapkan beberapa hal utama ini gitu kan. Basicnya itu kemarin tuh. Nanti kalau next lagi sih kemungkinan bakal di ini sih lebih mendalam, lebih ke makeup mata, karena makeup mata tuh gimana karakter, ya? Makeup karakter mata tuh beda dengan hanya maksudnya bukan cosplay kayak makeup yang biasa gitu kan. Makeup doyin atau makeup cantik itu ada perbedaan, ada yang harus dipikirkan. Oh, kalau mau begini harus gimana, kalau mau bentuk seperti ini bagaimana, tuh ada trik-triknya sendiri. Oke, itu ditunggu ya. Pokoknya jangan lupa dipantengin di Instagramnya Yagaichi __. Betul, ada 2 kali. Iya, betul. Tapi buat workshop yang kemarin itu gimana? Sukses? Puji Tuhan, sukses. Aku emang kemarin batasin dikit ya, karena karena yang offline, karena emang ruangannya kan emang gak gitu besar. Aku ngambil ruangan yang kecil karena biar, ya kan baru pertama kali juga, kan gak tahu ya peminatnya gimana. Ya pas waktu itu ada 8
orang offline dan 22 online. berarti Jadi 30 orang. 30. Wow, 30. dan itu habis semua. Itu habis semua. Wow, keren. Ya, jadi. Gila. Keren itu. Terima kasih itu menyenangkan sih. Menyenangkan ya. Menyenangkan dan banget, ternyata sebanyak itu yang berminat untuk belajar make up. Ternyata ada yang berminat, puji Tuhan. Karena menurutku kayak dari segala aspek cosplay, walaupun yang lain penting, kayak kita sebagai cosplayernya gitu kan, kita menjadi maksudnya apa ya, kita yang membawa muka ini gitu kan. Betul. Kita sebagai cosplayer, kita sebagai orangnya tuh harus ngapain gitu. Kalau misalkan kostum, kalau wig dan lain-lain kan itu dipasangkan ke badan kita. Udah pasti kita harus bisa menyesuaikan. Tapi kita sebagai cosplayer sendiri ini orangnya harus diapain biar bisa bersatu dengan kostum dan segala macam, bisa semuanya menyatu tuh. Salah satunya adalah dengan make up kayak gitu. Jadi menurutku make up tuh nggak boleh ketinggalan juga. Harus ya, wajib sih, malah wajib. Kalau misalkan pakai wig doang nggak make up kayak jamet, sumpil, bener nggak? Aku nggak ngomong. Setuju nggak? Tidar loh. Tolong selamatkan aku. Maaf ya. Tapi emang kayak kurang aja sih. Bener kurang. Tapi kalau secara teori make up adalah kenapa sih kan banyak yang kayak cosplay harus pakai wig segala macam. Itu sih balik lagi ya ke ini masing-masing gitu kan. Tapi kalau aku minimal rambut tuh di styling, rambut tuh di kenapa harus pakai wig lah kasarnya gitu ya. Karena volume wig sama rambut asli itu beda. Betul, itu jomplang. Kalau misal kamu pakai make up tidak pakai wig, atau kamu pakai wig tapi tidak pakai make up, itu jomplang. Aneh. Jadinya jomplang. Bener. Karena kurang emang. Jadi secara dimensi dan kayak layer, misalnya kayak wig dan segala macam tuh memang ada layer tersendiri yang emang kasarnya lebih berat dibanding muka asli kita gitu kan. Kan kalau misal muka asli kan ya sudah gitu kan. Gitu kan, ya udah begitu aja. Tapi kalau misalnya dengan adanya make up, muka kita ada dimensinya. Sama dengan wig. Wig kan nggak cuma teplek doang, ada jabrik-jabriknya. Itu adalah dimensi. Jadi ini dimensi antara wig, antara kostum yang mungkin berlayer-layer dengan muka, itu harus ada dimensinya masing-masing. Itu yang kenapa membuat kadang kok kayak kurang ya, misalnya nggak pakai wig, atau kok kurang ya nggak pakai make up, karena itu nggak seimbang aja. Nggak gitu. balance. Secara teori visual tuh ada itu. Gitu. Betul. Karena ini kan rambut aku gondrong nih, ya kan. Make up aneh tetap. Kayak ada yang kurang gitu ya? kan. Minimal harus di styling kan. Betul. Ya. Kayak dicatok biar jadi rada ngembang. Ada ngembang kayak gitu. Iya, kayak gitu. Karena udah berat di mukanya. Jadi kita harus memberatkan sisi lain juga. Betul. Gitu. Jadi emang wig dan make up itu adalah elemen yang lumayan penting. Penting di cosplay ya. Visual ya, secara visual. Visual KTP tuh ya segini kan. Nah, ya. Kenapa jadi KTP? Gitu ya. Nah, aku mau nanya lagi nih, Kak Ici. Dari sekian banyak karakter yang Kak Ici udah pernah cosplay kan, cosplay apa sih yang make upnya paling susah? Paling susah banget. Itu ada satu sampai nangis itu benar. Dari The Evil Within. Evil Within game horror. Itu namanya Rufik. Dia itu villainnya. Dia luka bakar satu badan. Sebadan-badan. Ya, aku tuh make up dari jam 3:30 pagi. Serius? Kan aku sebelum teman-teman ada yang salah mengira aku wanita ya teman-teman ya. Iya. Kadang ada yang tengah jalan baru gitu kan. Jadi gini, jadi pada saat hari itu aku tuh pengen kayak Rufik tuh nggak afdol kalau misalkan dia tuh nggak kelihatan semua luka bakarnya. Jadi tuh di hari itu event aku bisa sampai aku make up sebadan tuh sampai aku bisa buka baju di event. Jadi emang sebenarnya segini, sebelakang semua, sebadan dan sebadan-badan make up. Iya. Habis itu demamnya 2 minggu. Sangat masalah sekali ya. Harus kudu mesti ya gitu kan. Iya. Itu karena dia susahnya, aku kan dari pagi dan segala macam. Pas waktu itu lagi Indonesia Comic Con kalau nggak salah. 2017. 2017. Okay. Dan waktu itu ya itu agak sedikit kebodohan ya guys ya, kayak menerima aja makeup commission gitu kan. Untung gak gitu banyak banget, jadi emang aku kayak gue gak mau banyak-banyak nih biar gue bisa makeup dengan baik juga kan. Itu aku berangkat, aku bangun 3:30 pagi. Malamnya aku habis kerjaan Halloween, jadi aku gak tidur tuh. Halloween. Kan pas banget tuh tanggal Halloween tuh. 29-30 Oktober kalau gak salah. Ingat ya. Itu inget Pak, trauma mah inget. Kesalahan masa lalu mah diinget terus gitu. Itu 3:30 pagi tuh aku udah mulai makeup segala macam. Dan itu kan aku live sculpting, live prosthetic. Jadi kan biasanya orang bikin dulu tuh dicetakan apa segala macam. Ini aku enggak, karena nggak sempet. Nggak sempet karena aku lagi udah penuh banget minggu itu. Terus kayak aduh ini gimana ya. Ya udahlah nggak apa-apa, live sculpting aja. Udah tuh
pakai latex gitu kan, pakai bismillah dulu gitu kan. Latex. Latex cair sebadan. Baunya itu loh. Oh iya, pusing. Itu kamar mandi bukan yang siapa yang pipis di sini. Bau cuka. Pusing banget gitu kan. Terus udah gitu pakai kan sebadan gitu kan. Kan aku open chest binding dulu yang pakai the tape itu lakban. Iya kan itu udah iya. Oke. Iya, karena kan nggak bisa pakai bahan luar, ya kan. Pakai lakban, terus bikinlah gitu kan. Luka bakar di sini segala macam. Terus kebetulan waktu itu aku ada temen namanya Albert, dia bantuin bagian belakangnya, ya kan. Kayak aku ajarin nih gitu kan. Caranya gini, begini. Oh iya siap. Dari belakang tuh dia beginiin. Oke, warnanya begini ya caranya. Oke. Udah tuh segini kan. Aku ngerjain sampai leher sampai tangan lah kalau nggak salah. Itu tuh sampai setengah badan aja tuh sampai jam 8 pagi. Hah? 4 jam. Setengah badan. Karena kan harus nunggu kering, bikin lagi, dibentuk lagi. Nunggu kering lagi. Nunggu kering lagi gitu kan. Setengah 4 sampai jam 8. Setengah 4 sampai jam 8. Jam tuh. OTW ke Comic Con. Ngerjain makeup orang dulu. Sampai jam sambil begitu tuh. Itu sampai ibu-ibu sebelah saya sampai kasihan tuh lagi ngantri kita nih, anak kenapa? Makeup, Bu. Oke. Enggak. Bahkan supir taksi sampai takut gitu, saya bilang, "Makeup Pak, nggak apa-apa." Gitu. "Oh iya nih, saya tuh udah takut nih kenapa gitu." Tapi kayak kalau aku jadi supir taksi gitu, Mbak kenapa Mbak dipegang gitu? Sama kaget. Masih kaget gitu. Soalnya sampai sini sampai tangan. Buset, terus udah tuh pokoknya aku ngerjain aku nyampe sana jam 9-an, setengah 10. Ngerjain makeup dulu sampai jam 11. Berapa orang tuh? Wah, saya udah gak mau inget Pak, lupa. Oke. Pokoknya saya berasa kok gak kelar-kelar ya. Mana nih kalau gak kelar-kelar gitu kan. Lumayan sih, 5 apa 6 orang. Wah, itu enggak, kayak lebih deh. Itu bisa makan waktu 4-5 jam. Saya kan ngebut. Oke. Agak ngebut nih. Untung make-upnya juga gak yang gimana. Gak ribet-ribet ya. Jadi kayak oke lah, masih bisa. Itu jam 11-an lah, setengah 12 lah. Jam 12, oke, berarti lumayan ya. Lumayan lah, 3 jaman gitu kan. Jam 12 baru tuh mulai makeup lagi. Lanjut kepala ya kan. Oh iya, dia botak by the way. Botak, terus botak ini tuh kayak emang botak luka bakar. Ngebotakinnya gimana tuh? Untung saya nggak nekat ya. Iya, kirain kan. Itu pakai bolt cap. Bolt cap, segala macam, dan untungnya karena dia emang botaknya tuh botak luka bakar, enak. Jadi kayak bisa langsung disambungin pakai latex gitu kan. Jadi nggak terlalu harus PR bikin blendingan dan segala macam. Udah sampai jam berapa tuh? Pokoknya baru kelar 2:30 deh. Buset. 2:30. Coy. Sampai makeup muka, sampai kaki ya. Dia sampai kaki kan, sampai kaki. Jadi emang dia karakternya nyeker. Oke. Jadi total berapa tuh? Sekitar 8 jam lah ya. Berarti tuh astaga, aku ngebayanginnya kayak adalah dengan turu gitu. Yang sakit tuh bukan masalah pakainya, bukan nyeksanya, ngelepasnya. Itu. Ngelepasnya, teman-teman. Waduh. Itu kan Bapak pernah pakai latex usap. Iya. Pletek aduh. Ya kan? Lumayan lah. Oke, berasa tuh cepret-cepret. Dikit lah gitu. Ya bayangin sebadan Pak, waxing Pak. Asli. Itu rambut Pak, botak dikit. Asli. Terus itu kan make up-nya 8 jam nih. Ngelepasnya berapa jam? Jujur ngelepasnya sendiri sampai bersih. Kan itu kan latex sebadan ya Pak. Mungkin 5 hari sih Pak. Jadi kan tiap kali mandi, daki apa nih gitu. Dikira daki kayak dikerok jadi kopi. Jorok banget. Iya maksudnya 5 hari. Iya, jadi kayak pasti ada aja. Bener-bener bersihnya tuh. Parah banget. Jadi pas pulang itu aku bener-bener yang kayak aku capek banget. Karena aku udah 2 hari gak tidur lah ya. Dari kemarin ya gitu kan. Gila, gue capek banget dah. Abis itu aku dapat, ini lucu soalnya dari semalam sebelumnya aku tuh dapat bonusan dari klien aku gitu kan. Makasih ya, aku suka makeupnya, ini dari transfer. Mantap tuh. Temen aku si Albert kan ikut pulang nih ke aku kan. Bet, gue traktir makan lo, udah bantuin gue gitu kan. Siap gitu, apa kue tiaw kuah enak kali, iya gitu. Boleh. Dah, handphone ya gini. Ya sesuai aplikasi ya Pak, makasih. Dah, aku nggak nyadar aku tidur. Pingsan itu asli. Untung udah dipretelin ya setengah. Buset. Tiba-tiba kebangun 3:30 gelagapan. Kue tiaw gue
Tio gue mana gitu kan, terus kayak keluar lapar banget gitu kan. Itu udah radang, demam segala macam kan, karena kalau pakai latex kan kayak nutup pori-pori. Iya, nutup pori-pori. Dan itu betul, sebadan betul. gitu Sebadan. kan, panas dan segala macam. Dan pada saat di event tuh kan ya biasa lah ya, nggak makan lupa gitu kan, kayak biasa keasikan ya. keasikan, terus kayak mahrame gitu kan. Kalau Comic-Con kan maksudnya kayak buat kayak ngantri makan aja segala macam susah gitu kan. Gue kayak udahlah makan dikit-dikit aja segala macam biar nggak kosong gitu. Udah gitu. Itu abis itu aku demam kayak nggak berapa lama ya, lumayan tuh, sampai sakit lah pokoknya, aku sampai sakit. Terus kan kayak mau bersihin makeup tuh nggak kuat gitu kan, lemes ya. Iya lemes segala macam. Jadi kayak gimana ya ini gue, ya udah akhirnya nyicil segala macam. Akhirnya baru 4 harian. Buset. 4 hari 5 hari tuh bener-bener baru bersih sih. Perjuangannya ya. luar biasa ya. Berarti itu Kacau. bener-bener make up tersulit dan paling berkesan. Berkesan banget soalnya di event. Iya betul. Benar. Biasanya kan kalau aku lihat Ichi make up itu biasanya lagi live gitu kan, make up kayak paling setengah badan segini ya, bener, kayak bagi kemarin tuh segini doang, segini. Dan banyak yang mengira itu bagi itu pakai baju guys, padahal enggak dia. Saya tidak. Itu digambar. Soalnya bapak makernya kesian. Kalau bapak makernya terus-terusan itu stres dia gitu kan. Saya kan juga nggak tega dong, sebagai customer kan jahat banget kayak gitu kan, tahu sendiri. Iya betul. Iya. Itu dia emang gambar ya. Gambar itu gambar. Nah biasanya kayak gitu kan. Cuman ini kalau di event kan, wow. Harus keluar lah, maksudnya harus asli lah gitu kan. Betul. Kan nggak bisa pakai kembenan gitu kan, kayak di gambar baju kan kocak aja gitu. Jadi kurang ya. Kurang, dan emang itu kostumnya sendiri waktu itu emang nggak gitu susah memang. Emang make up-nya paling susah. Pasti make up-nya susah banget. Gitu. Luar biasa ya, ini perjuangan sekali. Tapi dari situ lumayan jadi experience juga. Experience banget, karena emang aku tuh kayak entah kenapa ya punya target gitu loh. Jadi kayak setiap 1 tahun aku harus ngelakuin satu make up yang dimana yang aku merasa kayak gue nggak bisa nih gitu kan. Cobain aja dulu, paksa dulu gitu, pelajarin dulu gitu kan. Jadi emang itu agak ngeiniin aku buat terus berkembang lah kasarnya gitu ya, buat nge-open up sesuatu, men-challenge diri sendiri. Jadi biar aku kayak bisa nggak, harus bisa. Dan akhirnya bisa ya. Amin. Ya pakai demam tapi kayak itu perjuangan ya guys ya. Nggak apa-apa. Ya ampun. Waduh. Nah, berarti dulu tuh kuliah di perfilman ya? Perfilman. Iya, betul. Tapi nggak lama sih. Sampai 2017 karena aku out waktu itu karena ibu meninggal. Ibu meninggal, jadi aku akhirnya fokus ke kerja aja. Luar biasa emang perjuangannya. Harus. Tapi nah sebelum itu dari sekian banyak karakter paling favorit itu apa sih? Karakter paling favorit untuk di cosplay kan? Favorit banget. Mungkin ini Grell Sutcliffe. Grell Kuroshitsuji. Iya. Karena aku cinta banget Aishiteru Suki sama aktornya. Aktornya aku aktor live actionnya. Aktor live action. Live stage. Live stage. Karena idola aku banget, dan dia yang membuat aku bisa bermimpi untuk menjadi stage actor. Salah satunya karena dia. Karena jadi kayak pas waktu awal banget aku cosplay, kenapa tuh? Siapa sih? Uehara Takuya. Mas please nonton ini mas, bisa gak sih? Gua kasih lu linknya mas, please nonton mas, gue cinta banget sama lu. Di DM aja mungkin ya. Bisa. Agak gak diwaro ya. Ya kan siapa aja bismillah. Saya tahu ya. Pokoknya Daisuki Yoroshiku Suki. Susah. Iya, pokoknya dia tuh yang membuat aku berani bermimpi. Sangat. Jadi kayak dulu tuh aku kan emang teater dari kecil waktu itu kan aku bilang, terus tapi ya udah, dan aku merasa aduh gue di sini bisa berkembang gak ya, apakah gue bisa menjadi apa yang gue pengenin dan segala macam. Tapi pas waktu aku ketemu dengan karakter Grell ini dari Kuroshitsuji, terus kayak aku ngeliat ada live musicalnya, itu masih ada di YouTube tuh waktu itu. Masih ada. Masih dulu. Boleh, iya masih bebas. Sekarang udah enggak. Agak susah sih nyarinya, biasalah gitu kan, biasanya file-file kayak gitu harus dicari kan. Nah itu tuh pada saat aku ngeliat dia, gila nih orang keren banget, karena kayak aslinya sama pas dia di stage itu beda orang. Dia tuh asli tuh kalem, dia introvert, nggak suka sosial media gitu loh. Sedangkan pada saat di stage tuh Grell Sutcliffe. Grell. Gila. Grell kan emang orangnya banget slay banget gitu kan. Nah dari situ aku ngerasa kayak gila nih orang keren banget. Terus dari actingnya dia, pembawaannya dia, pendalaman karakternya dia, dan dari situ aku ngerasa
apalagi ngelihat ini ya keseruan di backstage kayak gitu kan. Keseruan di backstage dan aku ngerasa pengen deh kayak gini ya gitu kan. Pengen dan ya udah aku pengennya jadi stage actor. Itu lupa tuh selama 10 tahun dan segala macem karena aku kan awal tahu dia tuh 2011 2012 itulah ya. Aku melupakan mimpi itulah kasarnya gitu kan. Terus pada saat sekarang aku sudah bekerja sebagai stage actor juga gitu kan, itu kayak recall banget kayak wah gitu kan. Itu berkesan banget karena pada tahun lalu apa tahun ini ya 2 tahun lalu 2 tahun lalu tuh akhirnya aku tuh kesampaian cosplayin Grell setelah 10 tahun. Aku lihat ya dan kan? itu Terima kasih sumpah keren banget aku itu. cinta banget sama Grell. Itu dia yang salah satu karakter favorit aku yang gak pernah berubah dari awal. Dari dulu tuh. Dari dulu. Dari pas dikasih Black Butler itu orang pada suka siapa Sebastian, aku kayak enggak. Ini mamang-mamang rambut merah gitu kan. Grell itu cowok kan? Harusnya cowok tapi memang dia kan slay ya. Jadi ya dia agak feminim gitu dan tapi itu yang membuat dia khas menurut aku kayak sebagai sebuah karakter gitu kayak dimana dia bisa menjadi diri dia sendiri dan tetap ikonik. Itu sebuah inspirasi sih menurut aku sampai sekarang. Nah makanya pas waktu aku berhasil cosplayin dia akhirnya setelah 10 tahun gitu kan, dan aku berusaha mencari kayak gue pengen coat-nya kayak gini, wig-nya kayak gini dengan kondisi apa ya, aku yang udah bisa cosplaynya udah beda lah dari 10 tahun yang lalu gitu, dimana aku bisa styling wig, aku mungkin udah bisa familiar dengan material-material bahan dan segala macam tuh. Pas lihat hasilnya, outcome-nya seperti itu tuh kayak gila, gue puas banget gitu. Dan emang aku pas lihat Grell-nya Ichi tuh kayak wow. ini kayak bener-bener kan aku juga sempet ya lihat di live station di YouTube tuh sempet ngelewat, wah Kurishi Tsuji nih gitu kan. Pas lihat Ichi cosplayin Grell kayak hah? Wow. Dan emang setiap cosplay yang di cosplaykan Ichi tuh membuat aku kayak kok bisa sih kayak gini ya gitu. Pakai cinta, Pak. Betul. Iya sih. Semua kalau pakai cinta itu perasaan tuh pasti bucin, all out ya. Bisa beda setiap orang ya, tapi kalau aku akan lebih bisa mengeluarkan semuanya kalau pakai perasaan. Iya. Cuak butuh cinta. Tapi emang ya sih kalau kita sesuka itu dengan karakternya pasti kita akan all out. Semuanya sih menurutku. Kalau kayak kita udah cinta sama sesuatu, mau itu hobi, mau pekerjaan atau apapun, kita pasti kayak ya capek ya namanya sesuatu gitu, tapi kayak gak akan pernah mau berhenti aja mencintai sesuatu tersebut gitu, karena kita udah suka banget sama hal tersebut. Iya. Dan juga ini nih aku mau nanya nih. Apa tuh? Aku pengen dong di spill kayak bahan untuk apa ya, alat-alat make up atau mungkin metode yang kadang orang lain tuh nggak sadar buat make up itu tuh apa sih? Bentar Pak, nyolok. Jadi saya nyolok. Begitu ya dulu ya. Bridgingnya mantap. Iya. Bisa kali saya jadi MC? Enggak. Bisa banget sih. Ya, paling sih kalau misalnya untuk make up sendiri ya, kalau material sebenarnya jujur nggak ada yang beda menurutku. Kayak alat dan bahan tuh nggak ada yang beda. Tekniknya aja. Tekniknya. Jadi kalau aku tuh punya pakem ya. Jadi kadang ini bukannya mau jadi dia, bukan memaksakan jadi dia gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya feature muka nih, misalnya bagian luar nih, rangka ini yang agak susah diutak-atik menurut aku. Kayak misalnya mau jadi pendek, jadi panjang, itu agak lebih susah karena pakai ini ya, ilusi, make up dan segala macam agak lebih susah. Tapi bagian dalam muka itu kalian mau jadi apapun kalian bisa. Bagian dalam muka tuh sebelah mana ya? Mata, hidung, isi dalam nih. Oh ini. Itu bisa diubah kayak gimana pun. Karena bisa pakai Scott mata. Which is sebenarnya Scott mata tuh itu kan juga kita sangat mengenal alat dan bahan tersebut di beauty juga. Beauty makeup nggak harus karakter gitu kan. Tapi cara penempatannya, pemakaiannya, kenapa harus ditaruh di sini, kenapa harus begitu, itu yang membuat beda. Karena kalau beauty kasarnya, kalau misalnya apa yang membedakan adalah beauty makeup tuh kan goalnya adalah cantik, estetik, bagus gitu kan. Sedangkan beauty gitu, it's the common sense of beauty gitu. Tapi kalau misalnya makeup karakter, kita ada literally ada bentuk yang kita tuju. Dan itu tidak harus cantik atau ganteng. Karena kan karakter kan ada yang unik mukanya. Itu ya, kan yang penting kita dapetin karakter tersebut itu gimana dengan makeup seperti itu. Jadi itu menurut aku yang bisa diubah tuh dalam muka tuh, kayak selama dalam mukanya
bisa diubah. Misalnya selama rangka luarnya aman gitu kan, masih mirip, udah terabas. Itu bisa. Jadi kalian semua punya harapan untuk mengcosplaykan karakter siapapun yang kalian inginkan. Contohnya ini guys Iya. ya. Kenapa? Nah, kayak aku sempat lihat juga di sosmed kan. Iya. Kenapa Kak Ici bisa mirip dengan tas itu Kak Ici itu- sempat share ya. So aku sempat share itu secara teori ya. Jadi benar-benar karena kalau misalnya ini mohon maaf gitu, saya mah sipit aslinya. Sipit, matanya sayu gitu kan, kagak ada bule-bulenya gitu kan. Tapi kalau misalnya ini emang apa ya, ada beberapa kemiripan rangka muka. Jadi kayak kebetulan itu sebuah kebetulan banget. Karena kayak si tas Skyler itu punya rangka jawline ini ya, Jawline, rahang itu sama-sama bengkok. Itu aku berterima kasih banget sama siapapun makeup artisnya. Itu makeup artisnya One Piece Live Action. Dia tuh nge-share foto profil depan, kanan, kiri. Itu berguna banget guys kalau kalian mau yang namanya makeup ubah-ubah muka segala macam, karena itu tidak hanya dari depan, itu harus dari semua arah dan dari berbagai jenis lighting. Itu referensinya kayak gitulah kira-kira. Jadi pada saat dia ngupload itu, aku ngerasa kayak pada saat aku pertama kali cosplay Sanji yang Opla, aku ngerasa kayak kok gampang ya, kayak kok ngerasa kok agak lebih gampang dibandingkan karakter-karakter lain pada saat aku mau menyesuaikan mukaku ke tas Skyler gitu kan. Kayak kok lebih gampang, oh ya mungkin aku mikirnya gini, cuman oh ini dia panjang, dagu dia panjang, jadi aku tuh nggak harus repot-repot buat motong dagu aku lah kasarnya gitu kan. Kayak pas waktu aku jadi bagi, mukanya Jeff Ward itu agak lebih bulat, agak lebih kotak dibandingkan tas Skyler. Makanya aku ada sebenarnya agak aku potong sedikit, ini aku hitemin sebenarnya sedikit. Ininya dihitemin. Tapi jadinya kayak kesana kayak jenggot. Karena aku bikin ya transisi lah di situ kan. Tapi ya itu aku agak potong sedikit, ilusinya di situ. Jadi muka aku agak jadi kelihatan lebih kotak dan lebih bulat. Seperti itu. Nah, kenapa kok pada saat kayak tas Skyler kok kayak agak lebih gampang ya? Misalnya aku ngerasa ini gini doang apa? Kok pasti biasa ada yang salah gitu kan. Pas waktu udah pakai wig segala macam. Iya ya bisa gitu kan. Nah pada saat dia mengeluarkan tuh hasil foto profil segala macam, baru menurutku baru masuk akal. Karena kayak oh ternyata ini dia ada dari segi bentuk hidung, bentuk kemiringan jawline dan segala macam tuh kayak oh ternyata ada segi-segi yang ngebantu itu. Jadi biasanya kalau rangka tuh yang pokoknya yang bertulang itu tuh kalau misalkan udah agak kemiripan sedikit, itu tuh udah ngebantu banget. Jadi nggak harus repot-repot kontur, nggak usah repot-repot highlight segala macam. Menarik nih. Kayak gitu. Ini ilmu yang sangat amat membantu ya, membantu semoga banget ini. Ya kalau aku jadi Usop Live Action gimana? Oh bisa dong. Pulang langsung ya. Langsung Pak. Waduh. Ayo. Tapi itu susah banget soalnya kan Usop Live Action kan warna kulitnya agak lebih tan ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau itu sebenarnya bisa diakalin sih. Untuk warna kulit tuh sebenarnya kan mungkin itu jadi topik yang sensitif ya di beberapa tempat segala macam. Tapi pasti. Itu bisa diakalin dengan cara kontur, bronzering segala macam, itu bisa memberikan efek bahwa dirimu nih tan tapi tidak tan gitu loh. Misalnya nggak tanpa harus mengubah 100% warna kulit tuh bisa. Bagaimana caranya, Pak? Bisa itu dengan bronzering. Jadi kayak bronzer tuh beda dengan kontur ya. Jadi kayak kontur tuh biasanya yang warnanya dingin, sedangkan bronzer itu adalah warnanya agak lebih hangat, yang warna coklat agak hangat. Jadi kalau misalkan dirimu kontur muka tiba-tiba jadi umpa-lumpa, nah umpa-lumpa itu apa? Itu yang jadi tiba-tiba mukanya agak orange. Oh iya, oke. Itu berarti dirimu pakai bronzer bukan kontur. Kalau terlalu banyak kontur malah jadi kayak zombie karena warnanya emang dingin. Jadi kayak pucat. Gitu. Warnanya agak sedikit lebih abu-abu gitu. Jadi ada tone agak dinginnya gitu. Dan itu harus diseimbangkan biar dapat. Berarti bisa nih kita ya? Bisa. Nanti aku mau minta spill alat make upnya, ntar aku beli langsung jadi Usop. Temenin aku ya. Oh iya pasti. Kan minggu depan kita gak bisa, gak sempet ya. Kasian denger kita. Kasian. Iya. Aku lagi OTW sih bajunya sebenarnya. Siapa? Oh yang baju Usopku ya. Oh aku juga yang bagi. Aku sih bilang sempat gak nih? Kalau sempat oke gitu kan. Gitu. Kalau sempat ya, kalau enggak ya aku jadi Luffy aja. Tapi dia tuh lama-lama tergeslat sama kita gak sih? Kayak kalau sempat ya tuh iya disempetin. Kasian sih sebenarnya. Terima kasih buat kakak maker kami ya. Iya betul. Kalian tahu, Anda tahu Anda siapa ya? Iya betul. Oke. Nah lanjut.
Kalau selama make upin orang atau ini, ada nggak sih momen-momen lucu ketika make up atau perform gitu? Oh banyak kalau itu. Mungkin seringnya klienku ketiduran. Iya. Iya. Jadi kadang aku tuh make upin harus sampai kayak, ya kak. Oh gitu, serius? Serius. Itu berapa kali, karena katanya kan kalau ditepuk-tepuk itu kan ngantuk ya. Iya, betul. Itu benar loh. Jadi kayak aku nggak menyalahkan juga gitu kan, dia misalnya ngantuk, tapi emang ya mungkin dia lagi kurang tidur apa bagaimana sih, kita tidak tahu ya gitu kan. Terus kayak lagi eyeshadow, Oke. kan harus rapi gitu kan, terus kayak Iya, ambil begitu. pernah aku make upin temen aku, waktu itu kita lagi photoshoot, aku make upin doang, tapi karena dia pagi banget aku ngerasa kayak gue gak usah tidur deh. Oke. Sebuah kesalahan Baik. pertama. Akhirnya aku make upin kan, ternyata dia juga belum tidur, karena dia ngeprops gitu kan. Wah gue gak bisa tidur banget nih Ci, karena ini gini. Yaudah kak, gak apa-apa, tenang, ada aku gitu. Aku juga belum tidur kak, tenang gitu. Nah aja kita sama-sama, we are in this together kak gitu kan. Nah, Baik. gitu kan. Make upin nih gitu kan, make up. Dia ketiduran, saya ketiduran pak. Pernah pak. Gimana? Set gitu kan. Dia ngantuk-ngantuk gitu kan. Kak gitu kan. Sorry Ci, aku ngantuk banget gitu. Enggak apa-apa, udah enggak apa-apa. Karena aku kan gerakannya gini-gini terus kan. Ngantuk sendiri. Kayak kehipnotis gitu kan. Dia merem, aku merem. Di mobil, serius. Terus akhirnya kayak, Kak kita tidur dulu 15 menit. Ya tidur. Astaga. Paling sering tuh klienku ketiduran tuh nggak mengerti sih. itu aneh sih. Kayak hilang berdua. Kalau misalkan yang di make upin ketiduran ya, aku Wajar juga pernah ya. wajar. Aku juga pernah di make upin sambil Merem gitu kan. Pas lagi pakai eyeliner kayak Iya. dar. Iya, sorry. Iya. Kalau yang make upin ketiduran. Oh ya, itu udah ngantuk banget sih. Kayak belum tidur, udah lama banget nggak tidur gitu. Terus kayak ya gitu, berdua. Itu aneh banget sih. Kalau dipikir-pikir kok bisa ya? Kok bisa gitu? Tapi ketiduran bener sampai sengantuk itu, kita yang udah ini apa Akhirnya ini? tidur dulu. Iya, 15 menit ngecas tenaga gitu kan. Kak kita tidur dulu, power nap. Yuk. Di mobil lagi. Di Bisa sih make up di mobil gitu? Bisa aja lah Pak. Saya pernah di Curug. Oh. Di atas Curug bawa tas make up sampai atas Pak. Itu lebih dari hiking Pak. Baik. Udah bawa besi. Yang waktu proses KM bukan sih? Iya, itu udah ngap. Udah turunnya maghrib, goib lagi. Iya. Dari Curug turun maghrib. Iya. Astagfirullah. Itu salah. Dirimu ikut nggak sih? Aku enggak ya. Tapi Ketemu kamu di... sempat ngomong aku mau ke Curug. Oh iya. Ternyata dekat rumahku. Iya, benar. Oh iya, benar. Udah terus itu naik ke atas tuh. Iya. Turunnya maghrib. Itu udah gelap. Tahu lah kalau kesasar. Takut ada kelong wewe. Kok iya ngeri. Aku tuh malah bener ngeri ini, tolong jangan diambil make upku, ini mahal bang. Susah ngumpulinnya. Tapi setan make up nih bawa gitu kan, nggak mungkin dong. Oh berantem sama aku kalau karena itu gue bawa balik lu ke dunia nyata. Jangan lu gentayangan sini, pukul dulu. Tapi itu make up tuh kan emang bener-bener berharga sekali. Ya, dan harganya nggak murah. Ya. Tapi diam, iya. Tapi kalau misalkan ini aku kepo juga. Iya. Sebenarnya alat make upnya Ici tuh harganya yang di bawah standar atau yang high? Tergantung. Iya, lebih ke standar dan high sih. Okay. Karena kan kayak dari kualitasnya, kalau misalnya balik lagi sih, aku nggak terlalu ngeliat harga, aku ngeliat kualitas yang dikeluarkan. Kayak gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya dia emang murah tapi emang bagus banget, ya kenapa enggak gitu kan. Dan balik lagi kan, yang aku jual ini adalah jasaku gitu kan, experienceku, pengalamanku, bukan alat make upnya. Alat make up memang sangat berpengaruh ya dengan hasil, tapi itu pun juga akan berpengaruh juga dengan make up artisnya gitu. Sama kata Sanji gitu kan, kalau misalkan dia bisa masak apa aja dengan karena dia bisa masak apa aja dengan bahan yang ada gitu. Jadi tergantung ke chefnya. Gitu. Berarti alat make up mahal pun belum tentu menjamin hasilnya akan bagus, tapi tidak ya benar ya, nggak menjamin. Itu guys ya. Jadi kalian tidak perlu kalau misalkan alat make up ini nih harga 500 juta gitu kan, belum tentu menjamin kamu akan menjadi mobil itu. Ya kan, siapa yang tahu. Jujur gak?
kalau mau dimikirin secara make sense nih, gak ada sih. 3.500 juta. Itu mah cicilan KPR kayak DP. Sebenarnya aku salah nyebut sih 500 ribu. Iya, salah nyebut sebenarnya, maaf ya. Iya. Oke. Ya, maksudnya harga-harga makeup yang 500 ribu ke atas tuh belum tentu bisa menjamin makeup kalian bagus. Benar, itu tergantung lagi kok dimasaknya kayak gimana lagi gitu. Karena kayak diaplikasikannya. Karena kalau misalkan mau kamu pakai foundation 700 ribu, 800 ribu, tapi kalau satu kulitnya nggak bagus, dua preparation skinnya pada saat sebelum pakai foundation gitu ya, primernya, skincare segala macam nggak mateng juga nggak akan jadi. Kayak gitu. Jadi emang semuanya balik lagi ke basic tetap. Basic ya. Dan kayak kalau dari mahalnya dan maksudnya dari hasil akhirnya, maksudnya kayak dari foundation dan segala macam tuh lebih ke selera. Kayak, gue emang lebih suka finish yang kayak gimana gitu kan. Itu pun bahkan yang namanya foundation dan segala macam itu juga klaim-klaim yang dimiliki oleh brand-brand tertentu itu juga akan bekerja kalau misalnya kita mentreat atau memperlakukan muka tuh dengan benar dulu sebelumnya. Kayak primernya apa segala macamnya itu tetap harus, itu klaim-klaim itu akan keluar. Base-nya banget. Itu tetap jadi tetap harus kembali ke sana lagi gitu. Nah, ngomong-ngomong itu aku ada pertanyaan lagi. Tentang basic kulit yang berminyak dan tidak berminyak. Itu. Karena kan ini aku berminyak ya mukaku. Mukaku berminyak tuh kadang aku beli foundation dan ini pun bingung. Ya. Jadi kalau misalnya kulit berminyak, aku bisa sarankan untuk pakai moisturizer nggak? Pakai. Moisturizer apa? Aduh lupa dah. Nah, itu moisturizer yang gel, jangan yang krim. Kalau yang krim, jadi tuh moisturizer gel itu masih ada alkoholnya, ada kandungan alkoholnya. Sedangkan yang krim itu kayak 90% minyak. Jadi yang krim itu dipakainya buat yang muka kering. Jadi dia akan terus lembab. Sedangkan kalau moisturizer gel, dia tetap melembabkan untuk menggantikan minyak, itu dipakai pelembabnya itu kan. Tapi at the same time alkohol yang akan nahan minyak kamu untuk keluar. Ini sangat amat membantu aku guys. Seperti Sumpil. Moisturizer gel. Soalnya selama ini tuh kok nggak nanya? Tinggal nanya padahal. Udah dimarahin guys ya. Dan tapi emang nanya kayak gitu selalu dijawab ya. Kalian mau bertanya pertanyaan seaneh apapun tentang make up. Tentang make up ya. Tentang make up ya kan pasti dijawab. Ya. Karena kalau bisa itu menjadi sharing, menjadi ngebantu kamu, apalagi kayak kamu udah mentok banget kayak aduh nggak bisa ngapa-ngapain gimana nih gitu kan. Kalau timbang dengan bertanya dan aku menjawab itu bisa membantu, ya kenapa enggak? Betul. Jadi pakai yang gel ya. Pakai yang gel 1. 2 adalah pakai foundation yang finishnya matte. Jadi kan foundation itu ada 2, ada 3 sebenarnya. Itu yang agak velvet, jadi itu yang tengah-tengah. Matte tuh yang kayak kesana kayak kering, sama yang terakhir tuh yang dewy. Dewy itu yang agak lebih kayak kayak Korea tuh yang agak basah gitu kesannya. Jadi kayak yang skin like banget. Itu kayak nggak akan, kayak kalau kena bedak pun dia juga kayak tidak terkesan kering. Sedangkan nah itu yang dewy ini biasanya aku pakaikan untuk klien-klien yang mukanya kering. Jadi dia efeknya adalah tidak kayak nggak kering mukanya. Sedangkan kalau untuk kamu yang misalnya kan berminyak banget kan, karena dia berminyak kan ini foundationnya kan kering nih kasarnya, dia udah kering. Dengan adanya minyak dia terkesannya natural. Jadi nggak kesana nggak kayak talang minyak. Mau kau ya itu udah pasti. Iya kayak gitu. Jadi emang harus dikasih counternya. Kalau misalnya kamu berminyak pakainya yang kayak kering dan sebaliknya kayak gitu. Itu guys tuh untuk teman-teman yang muka berminyak. Nah, sudah ada sangat jawabannya. Amat membantu ya. Dan cuci muka. Jangan pernah lupa cuci muka. Iya benar, cuci muka. Pakai toner. Aku bisa saranin pakai toner. Toner tuh kayak karena dia emang basicnya agak alkohol ya. Jadi dia agak sedikit membersihkan minyak. Toner tuh bisa tuh ada yang banyak kok yang murah. Pokoknya yang emang base-nya agak lebih alkohol ya, itu dipakai aja. Toner sama moisturizer yang gel ya. Yes, betul. Itu basicnya ya. Yes. Basic ya. Ya, itu akan membantu banget. Baiklah. Soalnya tuh apa ya? Aku sendiri kalau make up tuh kadang si make upnya nggak nempel. Oke. Itu harus tunggu kering dulu Pak. Tunggu kering ya? Kayak kalau bukan lagi nelpon nih. Iya pasti iya. Si buset ini HP aku penuh dengan make up. Benar, sangat dipahami itu mah. Tapi kalau itu mah pasti yang namanya minyak kan itu natural ya dari muka. Jadi makanya namanya pernikahan atau apapun segala macam pasti ada tuh minta MUA-nya buat standby Kak, buat touch up. Kenapa ya? Karena itu pasti yang namanya muka mau sebagus apapun kamu sebagai makeup artist pasti butuh touch up. Kayak gitu. Itu pasti yang namanya makeup tuh pasti nggak akan 100%
Itu mah semen ya. Itu mah semen. Kalau furnis itu kan kalau nempel 100% nggak mungkin Iya sih, iya. gitu. Jadi Tapi emang masih, membantu sekali ya. iya Ini itu luar tapi biasa. ada beberapa hal yang bisa membantu gitu. Oke, nanti kita ngobrol lebih inilah di belakang ya. Ah, Oke. siap, boleh banget. Nah, Kak Ici, kalau misalkan ini tuh pernah gak sih kepikiran kayak ternyata aku tuh bakal berkuat bener-bener mendalami atau menjadi profesi di cosplay dan make up? Nggak pernah berpikir, Gak pernah nggak pernah nyangka. Kak, aku bakal mikirnya mah hidupku bakal ya udah kuliah, nanti kerja kantoran udah. Iya. Ya maksudnya kalau cosplay segala macam hobi aja gitu kan. Tapi buat bergelut di dunia Nggak. make up artis dan cosplay itu Makeup aja saya dulu nggak bisa pak. Gimana bisa kepikiran gitu kan. Jadi nggak pernah, sedikit pun nggak pernah. Jadi emang ini salah satu yang benar-benar apa ya, bisa dibilang kayak momen yang cukup unexpected ya buat aku, kayak turning, gimana plot twist hidup aku tuh bisa jadi kayak begini tuh aku nggak ngerti. Salah satunya mungkin adalah ini sih, kayak aku mungkin juga nggak akan bisa mengalami ini semua juga kalau misalnya mamaku masih ada gitu kan. Mungkin aku bakal ngikutin mamaku gitu kan, kayak kan harus kerjain segala macam. Jadi Dan almarhumah mama tuh tadinya pengen kayak Ici tuh kerja. ya dia nggak dukung aku cosplay. Tapi dia pertama kali yang nyemplungin aku ke cosplay. Aneh. Gimana? Sundere deh itu. Parah. Tapi maksudnya Ya, yang dia tuh yang ngenalin cosplay tuh mama. Dia kayak almarhumah ngerasa mama. kayak, oh ini ada nih lomba di yang sekolahan itu. Dia ngasih tahu karena kebetulan kan temennya dia tuh anaknya sekolahnya di situ gitu kan. Ini coba aja ikut segala macam gini. Buat kostum dimodalin dulu lah kan, misalnya anak SMP mau nyari duit dari mana gitu kan. Ya udah boleh nyari itu dulu, masih kostum murahan 300-an gitu kan, saya maker gitu kan. Nah itu dari situ yang dia ngerasa apa ya, mungkin apa ya, mungkin kayak orang tua aja sih pada umumnya. Dia emang pengen pasti akunya baik-baik aja di kedepan hari dan segala macam. Kalau misalkan kerja kan udah pasti nih. Benar gitu. Dia ada per bulannya. benar, dan dia tuh emang jujur orangnya nggak sabaran. Mama I tuh see. orangnya nggak sabaran, jadi tuh dia kayak ngerasa kayak, oh kalau dari sekali coba nggak ada apa-apa berarti lo harus tinggalin. Gitu kan. Jadi dari situ dia merasa yang kayak dia nggak pernah dukung cosplay aku dari situ. Semenjak aku pertama kali cosplay tuh dia ngerasa kayak, ih kok temenannya mungkin kan nggak waktu itu apa ya, cosplay sebelum pandemi itu kan masih dianggap sangat sebelah mata. Iya betul, ya kan? setuju. Sangat sebelah mata. Jadi pasti orang tua pun juga masih dengan paham yang mereka punya gitu kan. Beda lah sama orang tua sekarang juga pasti gitu kan. Terus kayak dia ngerasa kayak kok gini ya, kok aneh, kok kurang, kok apa gitu kan. Akhirnya kayak udahlah kamu gak usah cosplay. Tiap kali aku misalnya jelek atau remet atau apa gitu kan, pasti gara-gara cosplay gitu. Biasanya tuh kalau misalnya apapun lah, pokoknya ada kesalahan kecil aja dari hidupku tuh pasti salahin cosplay. Kayak padahal aku tuh juga jarang banget cosplay dulu. Maksudnya nggak sesering itu. Betul. Iya jarang kan? dulu. Maksudnya kita nggak sesering itu juga, kayak kan setahun tuh juga cuman 2 kali 3 kali yang bener gitu kan. Jadi kayak nggak ke event juga jarang sekali gitu loh, nggak sesering. Oh mungkin karena event sekarang lebih banyak, tapi kayak betul. dulu pun juga nggak sering gitu kan. Jadi emang nggak ada ini sih, nggak ada apa, nggak ada kepikiran, nggak ada support juga gitu kan. Plus ditambah ini aku sharing dikit karena pas SMP itu dan SMA aku dibully karena cosplay. Iya. Sempet. Dia itu bulinya bukan yang bully yang kayak Naruto kan, tahu kan? Iya, kalau gitu pernah. Naruto enggak, ini sampai yang kayak didorong dari tangga, disibak rok. Iya, fisik. Iya. Sebelah mata itu dulu orang melihat cosplay. Iya, padahal aku waktu itu ketahuan cosplay karena aku menang lomba. Jadi tuh sekolah aku tuh punya kewajiban untuk ngasih piala. Dan pada saat kasih piala tuh pasti mereka akan umumin. Dari center piket gitu kan, dari piket tuh nanti guru tuh bakal kayak selamat kepada siapa gitu sudah memenangkan lomba ini gitu. Aku udah bilang sama gurunya, Pak jangan gitu kan. Udah gak apa-apa nih, saya mah setor kewajiban saya aja ke sekolah gitu kan. Tapi ya dia bilang, kan kenapa harus bangga dong karena kamu lomba gini-gini. Pak saya gak butuh pak gitu kan, udah gak apa-apa gitu kan. Dan setelah itu malah yang kayak diumumin kan, aku dalam hati udah gitu. Ya udahlah gitu kan, mau gimana. Dan itu kayak itu selalu terjadi di tahun terakhir, aku nggak ngerti kenapa. Tahun terakhir sekolah. Jadi itu SMP di kelas 12 dan waktu kelas 9 2 kali aku. Wah. Ya aku tuh pas waktu kelas 9 aku ketahuan gara-gara
kan kalau kostum tuh kan banyak modelnya ya. Waktu itu aku kebetulan pakai cosplay cowok yang agak kebuka sampai dadanya segini gitu kan. Maksudnya kan ada aja gitu kan. Terus aku pernah jadi ini judalnya Magi. Oh ya. Aku tuh dikatain kayak wah murahan. Iya, sampai itu ke pembahasan yang jujur aku nggak pernah mau dengar dari mulut laki-laki ya, gitu kan, kayak wah foto lu tuh disimpenin tahu. Buat itulah ya. Iya. Dan itu ngomong laki-laki yang ngomong ke aku. Langsung ngomong. Iya, udah di-save-savein lo foto lu segala macam. Padahal itu aku bahkan cosplay cowok. Tapi emang sebelah mata itu menurutku. Sebelah mata itu dan mereka sangat nggak ngerti. Gitu kan, orang ngertinya kayak oh pakai kostum ya gimana, aku nggak ngerti lah pahamnya mereka gitu kan. Dan itu berlangsung sama setahun. Akhirnya kan aku SMA nih, SMA masih di sekolah yang sama, tapi kan orang-orangnya udah banyak yang beda kan, ya kan. Di situ aku ngerasa oke, gue nggak mau kasih tahu orang kalau gue cosplay. Gue simpan aja, ketahuan ya pada saat gara-gara lomba menang diumumin gitu kan. Itu langsung yang sampai aku sempat denger dan aku denger dari temen juga yang kayak apaan sih menang lomba kayak gituan, kalau gue jadi kayak sok-sok orang gila gitu doang mah gue juga bisa. Wah. Padahal dia di tim bola aja cadangan. Oke. Sampai akhir nggak pernah jadi tim, ya gitulah pokoknya. Anyway gitu kan. Tapi ya seperti itu. Jadi emang banyak lah yang aku cukup alami di akhir-akhir sekolah gitu kan. Dan pada saat aku kuliah, aku tuh juga nggak ngerasa sedih gitu karena berpisah dengan orang-orang ini gitu kan. Jadi malah senang. Aku malah lega gitu. Dan aku merasa kayak mungkin ini adalah kesempatan gue. Aku nggak pernah mikir tuh kayak buat cosplay apa segala macam, itu nggak pernah mikir. Kayak udahlah mungkin ini emang kesempatan gue, waktu gue buat coba ngembangin diri. Gitu kan, dengan orang-orang yang lebih welcome ke aku gitu kan segala macam. Nah, gak lama dari kuliah itu gak lama mama meninggal. Mama meninggal, kan tetap ada tuh sebenarnya tekanan-tekanan dari mama gitu kan, kayak nggak boleh ini lah. Iya, tetap sebelum dia meninggal pun tetap gitu kan. Setelah meninggal pokoknya di situ aku sempat janji sama mama gitu kan, kayak Ma, aku pokoknya berjanji mau bikin mama bangga gitu kan. Aku nggak tahu gimana caranya lah, pokoknya gimana pun caranya lah gitu kan. Dan aku cuman bisa tahu apa yang bisa aku lakukan ya yang sekarang ini gitu kan. Aku mencintai apa yang aku lakukan, I'm being passionate with what I'm doing gitu kan. Udah itu aja gitu kan. Aku nggak tahu, maksudnya kalau misalkan ikutin ekspektasi mamaku ya jelas dari jurusan kuliah aja udah nggak bisa. Udah beda lah ya. Iya, dulu aja aku masuk kuliah aja tuh di spice sama mama. Jadi kayak masuk kuliah kan aku jalur tanpa tes. Dapat potongan juga. Ya potongan lumayan lah, uang masuk itu kayak diskon sampai 50%. Kan tuh lumayan. Aku di sini lumayan banget lah itu. Aku merasa kayak aku cuma pengen ngeringanin beban orang tua aku dengan apa yang bisa aku lakukan. Aku masuk desain dan komunikasi visual dan juga film gitu kan. Dia aja yang kayak aku bilang mah aku keterima, dia aja yang sampai cuman respon dia tuh cuman oh yaudah kalau gitu kamu pikirin ya nanti kamu ke depannya mau jadi apa, jangan sampai kamu nggak sukses ya kayak teman mama. Nggak ada selamat, nggak ada apa. Sampai iya sempat selalu sampai terakhir nggak pernah. Sebenarnya aku tahu sih itu lebih kayak ke arah gimana dia sebenarnya pengen aku tuh jadi pribadi yang keras, jangan lembek gitu kan. Tapi mungkin ke aku jadi outcome-nya jadi salah gitu kan. Nah, itu sampai mamaku meninggal, itu ada turning point pertama aku gitu kan. Jadi aku langsung kayak gue udah janji sama mama gue cobalah gimana caranya buat ngebanggain dia dengan cara aku lah gitu kan. Habis itu mulailah aku cari mentor gitu kan, mentor untuk make up dan buat kerjaan juga kan. Kayak aku sempat kerja sebagai barista juga gitu kan, sempat kerja 3 bulanan, habis itu kena PHK. Kan iya, karena cabangnya tutup gitu kan, cabangnya tutup. Terus kayak aku yang kayak oh ya udah it's okay gitu kan. Mungkin emang di situ aku tuh lagi ngerenung sebenarnya kayak aduh Tuhan, kalau misalkan gue ikut korporat, maksudnya kayak kerja shift begini, bisa nggak ya gue ngembangin diri gue gitu kan. Dan gak lama tuh terjadi tuh news itu, berita itu dimana aku harus di PHK. Jadi aku kayak ini maksudnya apa ya, tapi kan gue harus mulai lagi dari nol nih gitu segala macam. Dan untungnya dari pekerjaan itu aku ada tabungan. Tabungan kan, aku masih bisa nabung. Dan dari situ yang kayak gue gimana pun caranya gue harus ngejar gitu. Dengan tabungan itu aku temenin mentor aku, temen aku ada yang kayak jadi mentor kan, dia yang kayak
ayo temenin gue segala macam. Akhirnya ketemu sama klien-klien aku, kayak kenalan, aku bisa ini, jadi sekarang sampai sekarang luar biasa sekali ya. gitu. Tapi Dia gak pernah nyangka. Cosplay dan makeup ini ngaruhin gak sih ke kehidupan sosialnya Ici? Oh sangat ya. Aku dulu lebih ke aku tuh nggak pernah bisa pede sama diriku sendiri. Sekarang mendingan lah. Jadi kayak ada kayak bisa ya, gue masih bisa begini. Gue masih bisa begitu. Dulu tuh aku have zero confidence. Aku karena dibully, aku nggak bisa ngomong sama orang. Sempet ada masanya karena aku ada 1 tahun tuh aku kayak diem doang di kelas. Dan di rumah aku nggak bisa ngobrol sama papa, kerja waktu itu kan. Sekarang papa udah nggak kerja. Mama kerja sampingan, tapi juga kayak aku nggak bisa komunikasi sama dia. Jarang jadi bisa kayak komunikasi. Aku kayak diem aja jatuhnya. Jadi aku atau nggak aku BBM-an sama teman-teman cosplay aku gitu. Waktu masih BlackBerry gitu kan. Kayak gitu. Dan itu cuman gitu doang. Jadi kayak ini aku sempet hampir gagap karena ya saking nggak bisa ngomongin di sekolah. Jadi benar-benar berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Sampai bisa bersosialisasi dengan siapa aja gitu. Luar biasa. Jadi kemarin pun aku juga sempat dikasih tahu sama anak workshop gitu kan. Penjelasannya tuh jelas, terus kayak makasih karena pembawaannya seru, speakingnya enak. Itu adalah pujian paling, itu menurutku sebuah pencapaian yang penting banget karena dulu aku tuh hampir nggak bisa ngomong. Asli benar-benar. Jadi benar-benar dari cosplay dan makeup ini benar-benar sangat membantu banget. Merubah kepribadiannya Ici. 180 derajat ya. Gokil. Membantu banget. Ngomong-ngomong nih, kan sering banget dikira cowok. Iya. Gimana sih perasaannya? Nggak apa-apa sih kayaknya. Ya sok atuh. Nggak apa-apa gitu. Santai aja karena kayak kalau aku sih kepengennya adalah orang memandang karya aku tanpa melihat gender aku ya. Karena aku lebih seneng kayak ya udah, kayak kalau karya aku seperti ini ya sudah gitu kan, emang bagusnya bagus ya sudah. Karena aku kadang suka mempertanyakan, kalau gue cewek emang kenapa sih, kalau gue cowok emang kenapa sih. Tapi kalau dikata mirip cowok ya udah gitu. Emang aku sih sudah menerima nasibku. Kalau misalkan aku kayak emang fitur muka gue lebih maskulin gitu kan, lebih ke arah sana. Jadi aku nggak, santuy aja ya. Jadi guys, kadang-kadang kalau mereka kaget aku juga kayak kena lo ya, gitu. Kena lo. Nah, ngomong-ngomong, pernah nggak sih kepikiran buat stop menjalani bidang ini? Enggak. Secapek-capeknya aku, ini aku nggak mau sih. Karena aku udah menikmati banget apapun yang ada, apa yang aku jalanin tuh udah bukan berhenti ya. Mungkin kadang pastinya capek, namanya kan kerja setiap hari gitu kan, pasti ada segala macam. Tapi untuk kayak gue mau berhenti deh, enggak. Berarti seneng banget ya? Seneng nggak? Banget. Kayak aku akhirnya nemuin passion. Iya. Aku dulu nggak ngerti, nggak usah kayak gue mau kemana ya. Aku selalu dapetin kayak aku kasarnya aku udah kerja di rumah gitu ini ya. Gitu loh. Udah santai. Udah benar-benar dari hobi. Bisa menghasilkan cuan. Betul. Ya kan? Dan ketemu banyak orang-orang hebat sih menurut aku yang benar-benar menjadi poin plusnya banget ya. Benar. Tapi pernah sih ngerasa tertekan gitu menjalani Sering, apalagi kan ekspektasi orang kan. Tapi dinikmati. Ini agak bias ya, tapi ini agak mengutip sedikit dari Makenyu. Gak apa-apa. Bapak Zoro. Tapi itu menurutku adalah mungkin apa yang aku rasakan tapi nggak bisa tersampaikan ya. Tapi dia mengutarakan dengan baik adalah kalau kita tetap mikirin tekanan-tekanan dari orang, setiap apapun yang kita lakukan tuh pasti ada tekanan apapun itu. Tapi kalau misalnya kita fokus ke tekanan itu, kita akan lupa untuk benar-benar, kita hanya fokus kayak ke ekspektasi orang dan lupa untuk memperbaiki diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya bisa diperbaiki? Jadi aku sebenarnya kalau dibilang pernah tertekan ya sering banget. Apalagi kalau misalnya lagi kosong gitu kan, kayak aduh gue gimana nih segala macam gitu kan, nggak bisa begini nggak bisa begitu. Tapi kalau misalnya kita fokus hanya ke itu aja ya itu aja. Tapi kan di luar sini nanti kan ada banyak juga orang-orang yang harus dipuaskan kasarnya gitu. Betul. Kan. Jadi mau sampai kapan jadi people pleaser kasarnya. Jadi emang dari situ aku mikir kayak oke, aku terima kritik, terima saran apa aja sih kurangnya aku, tapi aku akan fokus gimana caranya itu bisa memperbaiki diri aku. Bukan hanya menyenangkan mereka, tapi aku sendiri pun juga berkembang kayak gitu. Guys. Tuh, harus seperti itu ya. Nah, target kedepannya nih, Ci. Apa sih target kedepannya entah dalam cosplay, dalam make up atau perform atau yang lainnya? Apa ya? Aku udah terlalu menikmati yang sekarang gitu, jadi aku bingung targetku apa. Aku kan punya grup perform sama Pak Cira gitu kan. Aku sih pengen bisa
perform sama mereka di luar kota. Amin. Karena aku Amin. Tuhan. Amin. Karena kayak Amin. aku sendiri kan udah berapa kali kesempatan dapat keluar kota, dan kayak aku ngerasa pengen aja gitu, maksudnya kayak Sama timnya kalaupun Amin sukses atau misalkan berjalan berkembang, tuh aku pengen bareng-bareng sama mereka. Amin. Gitu. Tuh. Sama kalau aku sendiri apa ya? Aku pengen make upin tas Skylar. Wah, itu susah. Make upin aku. Itu udah di goal sekarang. Sudah ada di list, Pak. Oke, siap. Akhirnya dari 2015 kita kenal. 15 kita kenal. Tapi masa belum pernah aku make? Belum pernah. Sampai sekarang belum pernah kesampaian. Iya. Sempat hampir, tapi nggak jadi aja. Ya. Ya mudah-mudahan ya, Usop nih. Iya amin. bisa, tenang. Tiba-tiba nanti dia jadi Jacob. Wah itu, langsung aku tag Jacobnya ntar. Jacob Tidar. Nah, untuk pesan-pesannya untuk teman-teman yang nonton ini, atau mungkin hal-hal yang mau disampaikan untuk kalau ada teman-teman yang mau mendalami bidang make up juga. Jangan pernah takut salah sih. Jangan pernah takut Karena salah. aku benar-benar seperti yang tadi aku bilang di awal-awal, bahwa aku benar-benar belajar ini semua tuh dari kesalahan aku. Jadi kayak trial error di muka orang bahkan. Kalau misalkan di muka sendiri kan masih nggak apa-apa ya. Masih nggak apa-apa. Ini muka orang kadang ada beberapa yang salah gitu kan. Jadi kayak jangan pernah takut untuk salah, karena pada saat kamu salah kamu jadi tahu apa yang harus diperbaikin. Oke. Gitu kan, dan kayak pada saat kamu salah kan kamu doang yang salah. Iya, Kayak nggak ketahuan siapa kasarnya. Kamu bener. sendiri yang menyadari kesalahan kamu sendiri, dan pada saat kamu menyadari kesalahannya apa yang harus diperbaikin, sudah menurutku itu udah cukup. Gitu, karena kamu pasti bisa langsung kayak gue di sini harus ini pada saat kamu menyadari itu. Berarti belajar dari kesalahan ya. Belajar dari kesalahan. Jadi jangan pernah takut salah. Jangan pernah yang kayak, Kak aku gak bisa bikin eyeliner, aku tuh takut bikin eyeliner, takut salah. Sama. Atau misalkan apa segala macam. Gak apa-apa, justru kamu harus salah biar kamu tahu. Karena eyeliner tuh emang susah. Iya bener ya kan? Iya. Apalagi kalau misalkan tremor. Ya, tahan napas adalah kunci. Ya ada gitu lah, sebelum eyeliner terus kayak selalu. Emang iya sih. Selalu semuanya. Bagian eyeliner itu getar dikit mencong. Nggak bisa orang ngomong getar dikit nggak ngaruh. Ngaruh bang. Ngaruh kalau eyeliner mah gitu ya. Nggak bisa. Iya itu kalau eyeliner tuh kayak gitu. Jadi kayak jangan pernah takut salah. Emang kalau kamu merasa kamu takut salah atau kamu merasa nggak bisa di situ, justru dicobain. Betul. Siapa tahu kamu tuh nggak bisa karena kamu takut doang, bukan karena kamu nggak bisa, gitu loh. Kadang itu, jadi jangan pernah takut untuk salah. Jangan pernah takut untuk salah ya, karena kayak Ici pun sampai seperti ini, sampai seperti sekarang itu dengan mungkin beratus-ratus kesalahan ya. Jelas. Ya cuman saya doang yang tahu ya yang mana salahnya. Kalau udah kayak Tapi kalau misalkan salah ke aku gak apa-apa. Dar ini salah nih gitu. Iya. Gak apa-apa. Hapus lagi aja. Yang capek kan kamu. Iya. Tapi yang cowok mukanya Anda ya. Iya. Oke, thank you banget. Terima kasih. Ini pembahasan yang sangat amat bermanfaat untuk teman-teman cosplayer. Entah itu yang mau belajar make up, ini banyak banget ilmunya di sini ya. Kalau misalkan mungkin ada yang kurang pengen nanyain ini, langsung aja di DM ke Kaici ya, ada ya Kaici __. Iya betul. Asik. Apa lumayan dong ucap itu kan. Oke, thank you banget teman-teman ya. Jangan lupa nanti ditonton. Sebelum closing kita biasanya ada salam. Ada salam nih. Gimana tuh lupa? Salam BMC, bangga menjadi cosplayer. Bangga menjadi cosplayer. Salam BMC, bangga menjadi cosplayer. Jangan lupa di like, komen, subscribe ya, di share semuanya di YouTube-nya acara. Pokoknya awas ya munte di subrek tenggel. Ya, jadi sampai bertemu di sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Thank you Kaici. Thank you juga. Hatur nuhun. Hai.